Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, pada hari ini, kesempatan kali ini 24 Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada sepertiga akhir ya daripada bulan Ramadan itu sendiri. Atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu pada kajian ilmu hadis spesial Ramadan, hadis-hadis populer bermasalah ya. Sebelumnya tidak lupa saya mengucapkan kepada sahabat dakwah sekalian, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah itu semua dijalani dengan kebahagiaan, dengan kerinduan kepada ibadah-ibadah itu sendiri, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kebutuhan kita. Ya, semoga Allah berikan kemudahan kita, kelancaran, taufik untuk menjalankan ibadah siyam, qiyam, tilawatil Quran dan ibadah ketaatan lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala terima segala amal baik kita. Baik, kajian ilmu hadis pada kali ini spesial Ramadan ya. Untuk hadis yang ketujuh spesial Ramadan, kita akan membahas satu hadis yang populer bahkan di negara kita juga berapa kali ya. Ini saya klaim ini populer di kalangan kita semua. Sering kita dengar, kalaulah umatku tahu. Kalaulah umatku tahu atau umat manusia tahu apa keutamaan beribadah di bulan Ramadan, kurang lebih seperti itu maknanya. Niscaya mereka akan berangan-angan berharap agar setahun penuh itu Ramadan semuanya. Lau ya'lamu al-ummatu ma fi Ramadan latamannat an yakuna Ramadanu as-sanata kullaha. Itu lafalnya. Jadi saya dahulukan maknanya tadi. Jadi hadis ini populer, tapi ada masalahnya. Justru masalahnya itu ya bukan masalah biasa, kuat. Ibarat penyakitnya itu parah. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam, paling tidak ada 5 imam yang kita sebutkan di sini. Meskipun tidak ada kemestian, kelaziman bagi mereka para imam tersebut yang meriwayatkan hadis ini di kitab hadis mereka meridhoi ya, sepakat ridho terhadap hadis ini, belum tentu ya, karena ada kok hadis-hadis yang memang sengaja para ulama, para penulisnya menulis menghimpun hadis-hadis bermasalah sengaja. Seumpama sabda Rasulullah SAW, man haddatsa anni bi hadits, siapa yang meriwayatkan dari aku satu hadis, yura annahu kadzib, dia tahu atau diketahui bahwasanya hadis ini adalah dusta, fahuwa ahadul kadzibin, maka dia merupakan satu dari 2 orang yang berdusta, atau satu dari mereka para pendusta. Nah, gimana nih agar kita nggak terjerumus ke seperti apa yang Rasulullah sebutkan di hadis ini? Hadis ini kan sahih ya. Jadi itu tujuan kita tentunya. Nah, jadi kita udah sebutkan tadi imam yang 5 itu siapa ya. Jadi ada 5 imam paling tidak. Jadi ada Imam Abu Ya'la, punya kitab namanya Musnad Abi Ya'la. Kemudian ada Imam Ibnu Khuzaimah. Ya, ini gurunya Imam Al-Hakim, ya kita kenal Al-Hakim, wafat 405, punya guru namanya Ibnu Khuzaimah, wafat 313. Punya kitab namanya Sahih Ibnu Khuzaimah. Kitab ini meskipun namanya sahih, tapi bukanlah semua hadis yang ada di dalam kitab ini sahih. Jangankan hasan, yang maudhu' pun ada. Jadi Abu Ya'la, Sahih Ibnu Khuzaimah di kitab Sahihnya, Sahih Ibnu Khuzaimah. Kemudian Imam Al-Baihaqi, ini cucunya Ibnu Khuzaimah dari segi keilmuan. Ya, Imam Baihaqi punya guru namanya Al-Hakim, Al-Hakim punya guru Ibnu Khuzaimah. Di kitab Imam Baihaqi yang bernama Syu'abil Iman, cabang-cabang iman. Yang ketiga, kemudian ada Al-Imam Al-Asbahani, Qiwamus Sunnah. Punya kitab namanya At-Targhib fi Fadhil Amal, atau dikenal dengan Targhib wa Tarhib juga. Ya, motivasi-motivasi dalam beramal. Yang keempat. Yang terakhir ada imam, nggak ketinggalan, Imam Ibnul Jauzi. Nah, ini urutannya dari segi wafat kurang lebih seperti itu. Ya. Imam Ibnul Jauzi di kitabnya Al-Mawdu' tentunya beberapa kali kita sebutkan. 5 kitab ini
ngeriwayatkan hadis yang kita sebutkan tadi, hadis kita yang kita kaji pada saat sekarang ini, dari seorang periwayat. Di situ ada seorang periwayat yang bermasalah nih di sini. Ilatnya tuh di situ pada beliau ini, yang bernama Jarir bin Ayyub, ya, Al-Kufi, ya, Jarir bin Ayyub Al-Kufi atau Al-Bajali juga, ada dua nisbat, ya. Daerahnya dari Kufah. Al-Bajali ini agaknya qabilah. Ini nama orangnya, Jarir bin Ayyub. Dengan sanadnya dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Ya, tentunya kalau ada hadis yang bermasalah, kita tidak menuduh sahabatnya, apalagi nabinya. Yang tertuduh adalah yang bermasalah di sanad itu, orangnya. Nah, jadi kalau ada satu informasi, ya, dari seseorang, bahkan kontemporer nih, pada hari ini kalau ada informasi sampai kepada kita, ternyata informasi itu palsu, bahwasanya si fulan presiden tertentu mengatakan, yang salah bukan sumbernya itu, bukan si presiden atau si seorang pemimpin itu atau seorang public figure itu. Yang salah itu ya yang memalsukan informasi itu atau yang membuat hoax itu. Begitu juga di hadis kan, lebih aula. Nah, itu periwayatnya. Jadi kalau kita lihat Jarir bin Ayyub itu tadi, bagaimana kondisinya? Ya, jarh wa ta'dilnya bagaimana? Al-Imam Ibnu Hajar, ya, langsung saja kita udah himpun beberapa pendapat ulama tentang tokoh ini, Jarir bin Ayyub ini, Al-Kufi, ya, termasuk Imam Zahabi juga, bahwasanya ini orang bermasalah. Ya. Imam Ibnu Hajar, ya, menyimpulkan. Jadi kesimpulan Ibnu Hajar Asqalani ini kuat, ya. Ketika beliau menyimpulkan kondisi para periwayat hadis itu, biasanya dominannya itu sudah pas gitu, meskipun beliau kerjanya individu, ya. Kecuali kalau beliau punya beberapa pendapat terhadap satu orang, nah itu harus dihimpun. Kita yang menyimpulkan. Nah, di sini di satu referensi, ya, Imam Ibnu Hajar menilai ini Jarir bin Ayyub ini orangnya itu dhaif jiddan matruk. Ya, jadi dhaif jiddan matruk. Hadisnya otomatis menjadi hadis yang dhaif jiddan juga. Ya. Nah, hadis dhaif jiddan ini kalaupun ada dari jalur lain, dia kan nggak akan terangkat, ya, nggak akan naik. Makanya ada riwayat lain, ya, dari Abu Mas'ud Al-Ghifari. Meskipun sanadnya tidak diketahui kondisinya, tapi sanad dari 5 referensi itu tadi yang berasal dari Jarir bin Ayyub Al-Kufi itu sudah cukup untuk menilai bahwasanya hadis ini yang berbunyi lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan latamannat an yakuna Ramadanu as-sanata kullaha. Kalau tahu umat manusia apa yang ada di bulan Ramadan, maka niscaya mereka akan berangan-angan berharap agar 1 tahun penuh itu semuanya Ramadan. Baik itu dari segi sanad bahwasanya hadis ini dhaif jiddan, maka kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan ketika mengetahui satu hadis itu nilainya statusnya dhaif jiddan. Jangan kita riwayatkan, melainkan untuk menjelaskan kondisinya bagaimana agar umat tahu, karena nggak bisa dijadikan argumen. Bahkan bagi pendapat yang dianggap moderat yang menerima hadis dhaif dalam keutamaan amal pun, ini hadis dhaif jiddan nggak berlaku, nggak bisa dipakai juga, karena salah satu syaratnya jangan dhaif jiddan. Dhaifnya itu jangan parah, penyakitnya jangan parah. Ini penyakitnya udah parah, nggak bisa juga. Apalagi diyakini dari Rasulullah SAW, meskipun maknanya benar, ya. Kalau kita lihat ke maknanya, benar atau tidak, ya. Orang yang memang merasakan nikmatnya bulan Ramadan, pasti harapan itu ada. Dia berharap ketika Ramadan tinggal, ya, Ramadan akan meninggalkan dia, karena Ramadan itu kan datang dan pergi. Kita stay, ya. Dia akan sedih, kan gitu. Sedih. Dan kesedihan itu kan indikasi dia berharap agar selamanya bersama bulan Ramadan. Ini bagi mereka-mereka yang memang shodiqin, mukminin, sejati keimanannya, berharap sepanjang tahun itu Ramadan. Kalau sepanjang tahun Ramadan berarti sepanjang hayatnya itu Ramadan. Benar, maknanya nggak masalah. Dengan apa-apa yang ada, Allah SWT hidangkan untuk kita umat Islam pada bulan Ramadan, dengan siyamnya, dengan fungsi setiap ibadah itu, dengan suasana Ramadannya. Ya Allah bukakan pintu surga, tutup pintu neraka, dibelenggu para setan, dan keutamaan-keutamaan lainnya, itu cukup untuk menguatkan makna hadis ini. Tapi maaf, dari segi sanad ini bukan berasal dari Nabi, ya, karena ini aturan kita, ya, dalam ilmu hadis. Kita harus punya komitmen nih, ya, hadisnya nggak sabit dari Rasulullah, meskipun maknanya benar, ya bisa, ya, kita maknai tanpa harus berargumen dengan hadis ini. Itu saja, udah, itu saja, ya. Jadi
dengan demikian kita sudah sampai ke penghujung majelis kita untuk kajian ini. Kita sudah mengetahui status sanadnya sekali lagi dhaif jiddan, ya. Tidak bisa dijadikan hujah argumen, meskipun maknanya tetap menjadikan kita sebagai orang-orang yang merindukan dengan bulan Ramadan sehingga berharap setiap waktu itu adalah Ramadan semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.